Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, NIM 1903115, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Stikes Panakukang, Makassar. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara merakit kabel UTP ke konektor RJ45. Bahan yang kita perlukan yaitu kabel UTP, konektor RJ45, crimping tool, gunting, dan ini adalah contoh merakitnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengupas kabel UTP-nya sampai terlihat kabel-kabel kecil yang berwarna-warni di dalamnya. Dan kita harus mengupas kedua ujung dari kabel UTP tersebut. Nah, di sini saya akan kupas ujung kabel satunya lagi. Ini kabelnya bersambung ya, dan ujung sama ujungnya itu kita kupas. Yang nantinya tujuannya kita nantinya akan memasukkan konektor ke masing-masing ujung dari kabel ini. Usahakan juga sama panjang. Nah, sekarang kita harus pisahkan kabel yang terlilit. Jadi ada 4 kabel, serabut kabel yang masing-masing itu terlilit. Jadi kalau kita pisahkan ada 8 kabel kecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kita pisah-pisahkan. Nah, setelah itu kita dempetkan. Cara mendempetkannya, untuk konektor 1, kita susun dengan warna putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, kemudian coklat. Kita mulai dari sebelah kiri. Nah, untuk memasukkannya ke konektor, usahakan pastikan pengait konektornya itu mengarah ke bawah. Sebelum memasukkannya ke dalam konektor, pastikan dulu serabut kabelnya ini, kabel-kabel kecilnya ini sama panjang, agar nanti ketika di crimping atau di tang itu bisa melekat dan tidak lepas. Kemudian untuk di konektor 2-nya sendiri itu kita susun dengan warna putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat itu untuk yang di sebelahnya. Untuk konektor yang satunya lagi pada ujung kabel UTP yang satunya. Oke, jadi kita masukkan. Caranya seperti ini ya. Jadi konektornya itu yang pengaitnya mengarah ke bawah, dan pastikan saat memasukkan kabelnya itu semua kabel rapat masuk ke dalam, dimasukkan bersamaan. Kita masukkan ke dalam lubang crimpingnya ya, supaya tujuannya agar kabelnya ini tidak lepas pada saat dimasukkan atau dicolok ke dalam port laptop, port komputer ataupun laptop. Kita tekan sampai dia bunyi. Itu menandakan kalau kabelnya sudah rapat. Kemudian kita lepas. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa ujung konektor yang 2 ini kita harus crimping juga ya, supaya dia tidak lepas juga pada saat dicolok ke dalam port laptop atau komputer.
Untuk mengetes apakah berhasil atau tidak bisa ditandai dengan komputernya menyala jika disambungkan. Nah, di sini saya akan mencoba mengetes apakah konektor yang saya rakit dari kabel UTP ini berhasil atau tidak. Kita colokkan dulu ke komputer 1, kemudian kita colokkan lagi ke port komputer kedua. Jika komputernya menyala, itu tandanya berhasil, dan jika tidak, bisa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kabelnya putus atau lepas, atau warna yang sudah ditentukan itu tidak sesuai, ada yang bergeser. Baik, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara Koneksi jaringan LAN menggunakan kabel strike dan switch. 2. Tes koneksi jaringan. Lampu indikator pada switch nyala menandakan sudah terhubung. Untuk tes koneksi jaringan LAN, kita ke sudut bawah yang gambar jaringan. Kemudian kita pilih Channel Network and Sharing Center. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita klik yang Channel Adapter Setting. Nah, setelah itu kita pilih Local Area Network. Di sini kita pilih yang Internet Protokol 4 ini. Kemudian kita ke Properties. Nah, di sini kita pilih Use the following IP address. Kita tulis berapa IP address yang ingin kita gunakan. Sini saya ketik 192.168.0.1. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita close. Untuk mengecek apakah alamat IP address kita benar, sudah betul, kita klik kanan pada Internet Local Network, terus kita klik status. Jika PC kita terhubung, maka kita bisa mengecek apakah alamat IP address kita benar seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah tampilan PC di mana terhubung dengan jaringan LAN. Pada search kita tulis LAN, kita klik LAN chatting untuk bisa chatting dengan teman yang PC-nya terhubung ke switch. Kemudian kita klik pojok bagian bawah LAN Messenger. Di sini kita pilih option, menu bagian atas. Kemudian kita pilih reference. Nah, kemudian kita ke akun. Di sini kita harus isi nama dulu, first name, last name. Nah, setelah itu akan muncul jendela kecil seperti ini.
terlihat dua komputer teman kita yang terhubung dan nama kita itu yang di atas punya kita ya. Yang dua di bawah ini adalah nama PC dari komputer teman kita, dan kita bisa chatting dengan mengklik 2 kali pada namanya, terus kita tulis saja apa yang ingin kita chat, dan itu bisa tersampaikan kepada teman kita yang PC-nya tersambung tadi. Ini memungkinkan mengirim pesan file juga. Nah, seperti ini. Instalasi jaringan internet dengan kabel UTP dan wireless access point tanpa kabel. Baik, pada tahapan ini kita klik kanan pada bagian jaringan bawah, kita pilih Open Network and Sharing Center, kemudian kita pilih Change Adapter Setting. Nah, pada bagian Ethernet 2, kita klik kanan. Oke, kita ke status untuk melihat apakah sudah ada IP address yang tersambung atau belum. Kita klik Details untuk melihat detailnya. Seperti ini. Oke, kemudian kita close. Setelah itu, kita klik kanan lagi pada Ethernet 2, kita pilih Properties. Kemudian kita tunggu sampai terbuka. Nah, pada bagian ini kita pilih yang Internet Protocol version 4. Kemudian kita klik Properties. Di sini kita pilih yang Obtain an IP address automatically, yang otomatis. Kemudian kita close saja. Oke, langsung saja kita coba koneksi internetnya ya. Oke, di sini kita coba buka YouTube. Apakah bisa? Ini sekarang sudah bisa terbuka, berarti sudah berhasil. Itulah tadi cara instalasi jaringan internet dengan kabel UTP. Berikutnya, tahapan yang harus dilakukan, pertama kita harus mengangkat dulu ini akses point-nya, kemudian kita tekan tombol hitam yang ada di bawahnya itu sampai lampunya kedap-kedip sampai berhenti, kemudian sampai tidak kedap-kedip lagi dan kembali menjadi orange. Setelah itu, baru kita lakukan tahap berikut. Sekarang kita klik pada jaringan di bawah, terus kita cari TP-Link. Nah, ini dia, kemudian kita connect. Ini nama wirelessnya, nama jaringannya, TP-Link. Nah, setelah ini dia minta password, kita masukkan password yang ada pada jaringan WiFi tersebut. Nah, pada bagian bawah jaringan itu terlihat ada tanda seru, berarti dia limited. Sekarang kita coba buka browser, terus kita masukkan IP address yaitu 192.168.0.1. Kita coba ya. Nah, ketika terbuka seperti ini, kita masukkan passwordnya
Di sini passwordnya admin, huruf kecil, username-nya maksudnya, terus passwordnya sama admin juga. Kemudian kita login. Sini kita klik next, kemudian kita pilih yang access point, kemudian kita next. Setelah itu di sini kita ganti wireless network name-nya. Passwordnya juga kita coba ganti ya. Oke, sekarang kita klik next. Kemudian kita sorot ke bawah, kita klik next lagi. Kemudian finish. Nah, kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai di sini masih no internet access ya. Jadi kita kembali dulu, kita klik jaringannya kembali, terus kita lihat ini sudah terganti namanya menjadi RMIKB, terus kita connect. Setelah ini kita bisa browsing kembali. Oke, selamat mencoba.